Didukung oleh Sarung Al-Samsi. Angin kencang membuat dinding kaca gedung dinas di kompleks kantor Gubernur Kepulauan Riau roboh. Kejaksaan Agung menyita uang senilai 1,37 triliun rupiah terkait kasus ekspor crude palm oil atau CPO. Kementerian Perhubungan menyatakan rencana pemerintah menaikkan tarif ojek online masih belum final. Kemenhub mengaku masih melakukan kajian mendalam sebelum menetapkan kenaikan tarif ojol mulai dari 8 hingga 15%. Informasi selengkapnya kami hadirkan di kabar utama bersama saya, Laura Luis. Kita awali informasi pertama pemirsa, sejumlah rumah warga rusak pasca banjir bandang yang menerjang kota Ambon, Maluku Sabtu kemarin. Selain menerjang permukiman warga, sejumlah fasilitas umum juga turut rusak. Beginilah kondisi sejumlah rumah warga di kawasan dataran sungai Kecamatan Sirimau, Ambon pasca banjir bandang. Akibat sungai meluap, sebagian rumah warga yang berada di bantaran sungai itu terbawa derasnya arus sungai hingga rusak parah. Selain rumah warga, fasilitas umum seperti tempat ibadah dan kendaraan roda 2 juga rusak akibat terbawa arus sungai. Akibat peristiwa ini, pemilik rumah dan sejumlah mahasiswa lainnya terpaksa harus mengungsi di lokasi yang lebih aman. Angin kencang membuat dinding kaca di salah satu gedung dinas komplek kantor Gubernur Kepulauan Riau roboh pemirsa. Inilah detik-detik dinding kaca berukuran belasan meter dengan tinggi lebih dari 2 meter roboh setelah dihantam angin kencang di gedung kantor Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan atau Baranlitbang Provinsi Kepri yang berada di lantai 3 salah satu gedung perkantoran komplek kantor Gubernur Kepri. Peristiwa yang mengejutkan para ASN ini terekam kamera pengawas dan nyaris menimpa salah seorang ASN yang kebetulan melintas di sisi dinding kaca tersebut. Akibat kejadian ini, aktivitas kerja pada ASN di kantor tersebut terpaksa dihentikan karena banyaknya material kaca yang berserakan, serta khawatir keselamatan dan peristiwa susulan. Beruntung tidak ada korban jiwa atau luka dalam peristiwa ini. Angin kencang yang mengakibatkan robohnya dinding kaca kantor tersebut terjadi akibat angin kencang disertai hujan ringan yang melanda kota Tanjung Pinang sejak pukul 10 pagi hingga siang tadi. Selain merobohkan dinding kaca di komplek kantor Gubernur Kepri, angin kencang tersebut juga menumbangkan sejumlah tiang lampu di sekitar jembatan menuju komplek kantor Gubernur. Hingga kini, petugas BPBD Kepri serta dinas terkait masih melakukan inventarisir kerusakan dan kerugian akibat bencana angin kencang tersebut. Hujan deras sejak Rabu sore membuat Jalan Raya Manunggal, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten banjir dengan ketinggian air mencapai 60 cm. Selain jalan terputus, puluhan motor mogok lantaran nekat menerobos banjir. Puluhan pengendara motor terpaksa mendorong kendaraannya karena mengalami mogok setelah nekat menerobos banjir di Jalan Raya Manunggal, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, Rabu petang.
Selain kontur jalan yang terlalu rendah dari ketinggian Kali Angke, banjir dengan ketinggian air mencapai 60 cm ini diakibatkan curah hujan yang cukup tinggi sejak Rabu sore. Banjir di Jalan Raya Manunggal, Pondok Aren kerap kali terjadi jika hujan tiba. Namun, hingga saat ini belum ada upaya penanganan dari pemerintah, khususnya Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Konstruksi Kota Tangerang Selatan. Kementerian Perhubungan menyebut rencana pemerintah menaikkan tarif ojek online masih belum final. Kemenhub mengaku masih melakukan kajian mendalam sebelum menetapkan kenaikan tarif ojol mulai dari 8% hingga 15%. Kementerian Perhubungan menyatakan rencana pemerintah menaikkan tarif ojek online sebesar 8 hingga 15% masih belum final. Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan menyebut masih butuh kajian mendalam dan komprehensif sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Mengenai pemberitaan kenaikan tarif ojek online 8 sampai 15% ini masih dalam tahap kajian mendalam. Ya. Artinya ini belum merupakan keputusan final. Prosesnya masih banyak ya, masih panjang ya, karena proses melahirkan satu regulasi ini kita tidak hanya melihat satu sisi saja, ini harus komprehensif ya, menyeluruh sehingga keputusannya memberikan keputusan yang adil dan berkelanjutan. Kemenhub menyebut sejauh ini sudah ada persetujuan sebagian aplikator. Kemenhub akan memanggil perusahaan penyedia layanan ojol guna menyamakan pemahaman sebelum regulasi ditetapkan. Tim TV One mengabarkan. Rencana kenaikan tarif ojek online yang disebut mencapai 15% disambut baik oleh mitra atau driver ojol. Pengguna jasa aplikasi ojek online pun mendukung kebijakan rencana kenaikan harga tarif sebesar 15% yang dinilai masih wajar. Masyarakat khususnya mitra aplikator yakni driver ojek online menyambut positif rencana pemerintah menaikkan tarif ojol hingga 15%. Selain mitra, pihak pengguna layanan ojol pun juga ikut merespon baik. Kenaikan tarif 15% dianggap masih dinilai wajar. Iya, alhamdulillah sih sebenarnya. Cuman ya ada kekhawatiran sendiri kalau naik harga, biasanya penumpang nyari aplikasi yang lain. Setuju ya? Setuju. Karena sekarang ini hampir saya setiap naik sering ngobrol sama driver, potongan ini kan lumayan gede. Iya. Potongan untuk si drivernya gitu loh. Jadi artinya bisa mencapai di 25% gitu. Kadang memang kalau saya bilang nggak tarif ini sekarang ini relatif murah, terus terang aja. Relatif murah masih gitu. Jadi artinya kalaupun misalnya ada kenaikan 15%, saya pikir masih hal yang wajar lah. Sebelumnya, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengonfirmasi rencana kenaikan tarif tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi 5 DPR RI pada Senin lalu. Kendati demikian, keputusan itu masih belum final. Nantinya tarif akan ditentukan dengan sistem zona menyesuaikan jarak tempuh yang dilalui oleh para driver. Dari Jakarta, Bima Sakti, TV One mengabarkan. Kita ke kabar lain pemirsa, seorang mahasiswi melompat dari jembatan Sungai Bengawan Solo. Ia meninggalkan sepeda motor dan tas yang berisi buku catatan di atas jembatan. Hingga kini korban masih dalam upaya pencarian. Jembatan Juruk Solo, penghubung wilayah Solo dan Karanganyar, Sukoryo, Selasa siang gempar setelah seorang mahasiswi UNS atas nama Devita Sari tiba-tiba melompat ke sungai dan kini menghilang terbawa arus. Menurut saksi mata, korban datang ke jembatan Juruk dengan naik sepeda motor. Korban berhenti persis di tengah jembatan, kemudian turun dan melompat ke sungai.
Beberapa warga yang berusaha menolong tidak bisa berbuat apa-apa karena begitu korban terjun ke sungai, ia langsung menghilang terbawa arus. Korban meninggalkan sepeda motornya di atas jembatan dan sebuah tas berisikan buku catatan. Pakai kerudung. Oh ya. Nah, selebihnya ada pesan di sini nanti bisa dikoreksi. Oh ya. Pesan dari yang lompat. Aku pergi ya. Jangan salahin keluarga atau tempat institusi aku kuliah. Aku hanya bermasalah dengan diriku sendiri. Saat dikonfirmasi, pihak kampus UNS membenarkan bahwa pelaku adalah mahasiswi mereka. Ia merupakan mahasiswi berprestasi yang telah menyelesaikan tugas akhir di program studi kesehatan dan keselamatan kerja K3 Sekolah Vokasi semester 8 angkatan 2021. Hingga kini, tim gabungan terdiri dari polisi dan TNI bersama tim SAR masih melakukan pencarian korban. Dari Solo, Jawa Tengah, Effendi Rois, TV One mengabarkan. Pemirsa, 2 mahasiswa Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta yang tengah menjalani kuliah kerja nyata meninggal dunia akibat kecelakaan laut di perairan Maluku Tenggara. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, pemirsa. Tetaplah bersama kami di Kabar Utama. Pemirsa, 2 mahasiswa Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta yang tengah menjalani kuliah kerja nyata meninggal dunia akibat kecelakaan laut di perairan Maluku Tenggara. Kedua jenazah korban hari ini dipulangkan dengan penerbangan pesawat dari Bandara Karel Satsui Tubun Langgur. Dua mahasiswa Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta yang tengah menjalani kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat KKN PPM di Kabupaten Maluku Tenggara Maluku meninggal dunia akibat kapal jenis longboat yang ditumpangi terbalik di perairan Debut. Kedua jenazah mahasiswa UGM tersebut dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing pada hari ini menggunakan pesawat dari Bandara Karel Satsui Tubun Langgur menuju Bandara Patimura Ambon sebelum diberangkatkan ke daerah asal mereka untuk proses pemakaman. Korban yang meninggal dunia adalah Septian Eka Rahmadi, 21 tahun, asal Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, dan Bagus Adi Prayogo, asal Bojonegoro, Jawa Timur. Keduanya tergabung dalam unit KKN PPM Manyew, Maluku Tenggara. Korban Bagus sempat dinyatakan hilang setelah kecelakaan sebelum akhirnya ditemukan tak jauh dari lokasi tenggelamnya longboat. Jenazah Bagus ditemukan warga sekitar pukul 23 waktu Indonesia Timur. Setelah dievakuasi tim SAR gabungan, jenazah langsung dibawa ke RSUD Karel Satsui Tubun. Insiden kapal longboat terbalik di perairan Debut Maluku Tenggara terjadi saat 7 mahasiswa KKN bersama 5 warga mengambil pasir di Pulau Wahru untuk program revitalisasi terumbu karang. Namun saat perjalanan kedua untuk pengambilan pasir tambahan, kapal dihantam gelombang besar dan terbalik sekitar pukul 15 waktu Indonesia Timur. 2 mahasiswa meninggal dunia, 5 mahasiswa lain dan 5 warga berhasil diselamatkan dan kini tengah mendapatkan penanganan medis. Dari Maluku Tenggara Maluku, Latif Madilis, TV One mengabarkan. Sementara itu, pemirsa, untuk kepulangan jenazah kedua mahasiswa KKN UGM yang meninggal dunia akibat kecelakaan laut di perairan Debut Maluku Tenggara, pihak kampus UGM intensif berkomunikasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak di Maluku Tenggara. Kami sedang berproses untuk melakukan pemulasaran jenazah bersama dengan Pemda setempat dan juga bersama dengan Kagama serta mitra-mitra yang ada di sana, termasuk beberapa ormas yang menyelamatkan anak-anak kami. Mohon doanya semuanya, mohon ya, karena situasi tidak mudah untuk
ADT kami maupun semua yang ada di sana. Kita ke kabar lain pemirsa, Kejaksaan Negeri Brebes menahan 4 orang dalam kasus kredit fiktif di salah satu bank BUMN hingga merugikan negara mencapai lebih dari 3,5 miliar rupiah. Setelah menjalani pemeriksaan, penyidik Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Brebes, Jawa Tengah akhirnya menetapkan 4 orang tersebut menjadi tersangka. Mereka adalah AHF dan MD sebagai pegawai bank BUMN yang meloloskan kredit pinjaman. Sedangkan 2 lainnya, TS dan WS, merupakan pihak ketiga yang berperan sebagai pencari nasabah. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Brebes, Yadi Rahmat Suryadadi, kasus kredit fiktif ini terjadi di tahun 2023. Keempat tersangka melakukan rekayasa dan memiliki peran masing-masing. 2 karyawan bank bertugas meloloskan pinjaman dalam usaha mikro. Sedangkan 2 tersangka lainnya berperan sebagai nasabah dan juga mencari 67 nasabah lainnya. Penahanan keempat tersangka dititipkan di Lapas Brebes dan mereka terancam maksimal kurungan hingga 20 tahun penjara. Dua orang tersangka dari pihak swasta bekerja sama dengan 2 orang tersangka dari internal. Mereka melakukan penyalahgunaan kredit usaha mikro untuk pihak ketiga, untuk pihak si swasta ini yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak sesuai ketentuannya di mana yang pertama ada manipulasi usaha. Yang kedua, tidak melakukan analisis dan evaluasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu di situ penyalahgunaannya di situ. Nah, kemudian hasil dari kredit usaha mikro yang tidak sesuai ketentuannya digunakan oleh pihak ketiga tadi, pihak swasta, 2 orang tersangka ini yang pihak swasta untuk kepentingan modal usaha. Tapi kita masih dalami modal usaha apa masih kita dalami. 1 orang pemuda tewas saat melakukan duel maut di Palembang, Sumatera Selatan. Sementara 1 pelaku lainnya kabur melarikan diri dan dalam pengejaran polisi. Aksi 2 pria di dalam lorong kedukan daerah Gandus, Kota Palembang, Sumatera Selatan saling serang pakai senjata tajam terekam dalam video pengawas. Satu orang bernama Angga Saputra tewas terkapar hingga tidak berdaya di pinggiran lorong selepas duel maut. Sementara 1 pelaku lainnya melarikan diri setelah mengetahui korban terluka. Peristiwa ini terjadi saat waktu sholat maghrib dengan situasi sedang sepi. Semua warga berada di dalam rumah. Menurut keterangan adik korban, ia mendapati bahwa kakaknya ditusuk oleh orang yang sudah ia kenal dan lalu dilarikan warga ke klinik terdekat. Tadi ada berapa luka yuk? Berapa lubang? Kita dapat kabar dari ayu aku 3 lubang. Iya. Untuk di dada, di pinggang, sekali nggak tahu di mana itu. Sekarang dibawa ke mana yuk? Rumah sakit Bayangkara. Rumah sakit Bayangkara. Itu pelakunya katanya kenal ya? Ya, kenal kali. Pihak Polsek bersama dengan Satreskrim Polrestabes Palembang tengah melakukan penyelidikan dan mengejar pelaku. Lagi di dalam terus lagi kita kejar dulu. Info sudah ada info pelakunya. Korban meninggal ya, Net? Meninggal. Dari kejadian ini belum diketahui motifnya, namun diduga akibat ada dendam antara pelaku dengan korban. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar utama akan kembali usai jeda dengan informasi. Kejaksaan Agung menyita uang senilai 1,37 triliun rupiah terkait kasus ekspor crude palm oil atau CPO. Tetaplah bersama kami di kabar utama. Anda kembali menyaksikan kabar utama pemirsa. Kejaksaan Agung menyita uang senilai 1,37 triliun rupiah terkait kasus ekspor crude palm oil atau CPO. Uang yang disita berasal dari 2 perusahaan sawit, PT Permata Hijau Group dan PT Musim Mas Group.
Kejaksaan Agung menyita uang senilai 1,37 triliun rupiah terkait kasus ekspor crude palm oil atau CPO pada periode Januari 2021 hingga Maret 2022. Uang yang disita berasal dari dua perusahaan sawit, PT Permata Hijau Group dan PT Musim Mas Group. Uang dengan pecahan Rp100.000 tersebut ditata dalam 5 baris panjang di Gedung Bundar Kejagung. Sementara uang dengan pecahan Rp50.000 ditumpuk hingga 21 lapis dan ditempatkan di bagian belakang. Seperti yang tadi disampaikan, pada rilis beberapa waktu yang lalu terkait penyitaan uang dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas CPO dan turunannya pada industri kelapa sawit tahun 2022. Saat itu masih kita sampaikan terdapat dua grup korporasi yang saat itu masih kita sampaikan bahwasanya proses mereka dua grup ini masih dalam proses penyetoran uang titipan untuk mengganti kerugian negara. Kejaksaan kemudian menitipkan dana tersebut ke rekening penampungan atas nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus. Uang sitaan ini merupakan kelanjutan penyitaan uang 11,8 triliun dari Wilmar Group dalam kasus ekspor CPO. Tim TV One mengabarkan. Untuk mengetahui informasi terbaru terkait kasus ekspor crude palm oil atau CPO yang diungkap Kejaksaan Agung, kita terhubung dengan reporter TV One Putri Lestari di Gedung Kejaksaan Agung. Putri, seperti apa perkembangan terbaru mengenai kasus ekspor CPO ini? Ya baik Laura dan juga pemirsa, hari ini Kejaksaan Agung menggelar konferensi pers terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak goreng atau CPO yang terjadi pada periode Januari 2021 sampai Maret 2022. Di mana dalam konferensi pers tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Penuntutan Kejaksaan Agung yakni Sutikno. Dan dalam konferensi pers tersebut, Kejagung telah menyita uang tunai senilai 1,3 triliun rupiah di mana uang tersebut dibalut dalam plastik bening dan ditampilkan pada saat konferensi pers berlangsung dan dalam pecahan yang berbeda yakni pecahan Rp50.000 dan juga Rp100.000. Di mana dalam konferensi pers tersebut Kejagung berharap uang tersebut akan menjadi kompensasi atas kerugian negara yang ditimbulkan oleh dua perusahaan kelapa sawit tersebut. Dan juga dari konferensi pers tersebut menjelaskan bahwa ada sebanyak 12 perusahaan yang terlibat di bawah dua grup besar, yakni apabila bisa saya jelaskan dua grup tersebut, yang pertama adalah Musim Mas Group yang membawai 7 perusahaan dan juga Permata Hijau Group yang membawai 5 perusahaan. Adapun tersangka kasus ekspor minyak goreng tersebut melanggar pasal 2 ayat 1 Junto dan pasal 3 Junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi Junto pasal 55 ayat ke-1 ayat 1 ke 1 Undang KUHP pidana. Dan hasil audit dari BPKB menyebutkan bahwa memang ada 3 kerugian yang ditampilkan atau ditimbulkan oleh negara, yakni kerugian perekonomian negara, kerugian keuangan negara, dan juga illegal gain. Lalu dari total kerugian dari dua perusahaan ini apabila bisa dirincikan, Laura dan juga pemirsa, dari Musim Mas Group ini memberikan kerugian terhadap negara sekitar 4,8 triliun rupiah. Dan dari Permata Hijau Group memberikan kerugian negara sebesar 937 miliar. Dan apabila bisa ditotalkan, maka kerugian dari dua perusahaan ini mencapai 5,8 triliun rupiah. Dan dari konferensi pers tersebut juga, dari 12 perusahaan yang terlibat sudah ada 6 perusahaan yang memberikan uang pengganti sebagai uang pengembalian kerugian negara, yakni dari Musim Mas Group memberikan 1,1 triliun rupiah, sedangkan dari Permata Hijau Group memberikan 186 miliar. Dan dari keterangan dari kasus tersebut, ini masih dalam tahap kasasi Mahkamah Agung, dan dari uang-uang sitaan tersebut nantinya diharapkan bisa menjadi dasar pertimbangan untuk Hakim Agung untuk menentukan bagaimana putusan ke depannya. Demikian yang bisa saya sampaikan dari Kejaksaan Agung. Kembali kepada Laura di studio. Baik, kemudian dari informasi yang Anda dapatkan, Putri, apakah ada kemungkinan tersangka lain yang terlibat dalam kasus ini? Dari info yang kami dapatkan, Laura,
tersangka lainnya masih belum bisa kami pastikan, namun dari informasi terakhir bahwa memang baru 2 perusahaan yakni Masimas Group dan juga Permata Hijau Group yang uangnya disita dari Kejagung. Apabila nanti ada perusahaan atau terdakwa lain yang mungkin terlibat dalam kasus CPO ini, mungkin kami akan memberikan informasi terbarunya kepada Anda. Baik, Putri Lestari mengabarkan langsung dari Gedung Kejagung, Jakarta. Terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita ke kabar lain, pemirsa. KPK geledah rumah pribadi Topan Ginting yang berlokasi di perumahan Royal Sumatera Cluster Topas nomor 121A, Medan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan terkait korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalan di Sumatera Utara dengan total nilai proyek sebesar 231,8 miliar rupiah. Hari ini penggeledahan dilakukan di rumah pribadi Kadis PUPR Sumut, Topan Ginting. Penggeledahan berlangsung sejak pukul 10 pagi. Rumah klaster Topas ini adalah salah satu dari beberapa rumah yang dimiliki Kadis PUPR Topan Ginting. Ini merupakan penggeledahan kedua setelah KPK menggeledah rumah dinas dan kantor dinas PUPR Sumut di Jalan Sakti Lubis, Medan. Penggeledahan oleh KPK ini adalah pengembangan dari operasi tangkap tangan yang menjerat Topan Ginting bersama 4 orang lainnya pada 26 Juni lalu. KPK menggeledah kantor PUPR Sumatera Utara pada Selasa siang. Penggeledahan ini terkait dengan korupsi pembangunan jalan dinas PUPR. 5 orang dari total 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya adalah Kadis PUPR Topan Ginting. KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PUPR Sumatera Utara Selasa siang setelah melakukan penggeledahan pada pekan lalu. Kasus ini terkait korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara yang menjadikan Kadis PUPR Topan Ginting sebagai salah satu tersangka. Saat penggeledahan, penyidik KPK mendatangi kantor PUPR bersama dengan kepolisian. Penggeledahan ini merupakan yang kedua kali terkait kasus korupsi pembangunan jalan yang menghubungkan Huta Baru Sipiongot, Sumatera Utara. Kamis 26 Juni 2025 kemarin KPK dalam kasus ini telah menetapkan 5 orang tersangka termasuk Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Obaja Putra Ginting. Sementara 1 orang lainnya masih berstatus saksi. Belum cukup bukti bahwa dia sebagai pelaku. Jadi sehingga kategorinya adalah saksi. Tetapi ini adalah baru permulaan gitu ya, Mas Rizky ya. Jadi ketika nanti pendalaman kita juga akan melakukan upaya paksa lainnya, penggeledahan dan lain-lain gitu ya, penyitaan. Apabila memang ternyata orang ini yang kita dugaan ini kuat dan didukung oleh bukti-bukti yang lain, maka tidak menutup kemungkinan. Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobi Afif Nasution menanggapi operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap Kadis PUPR Sumut Topan Ginting atas kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan di Mandailing Natal bernilai 231 miliar rupiah. Bobi sangat menyayangkan kasus yang menimpa anak buahnya dan menghargai keputusan KPK. Lebih lanjut, Bobi mengatakan sebelumnya juga sudah menyampaikan dan mengingatkan kepada seluruh OPD di pemerintahannya untuk tidak terlibat praktik-praktik korupsi. Sementara saat disinggung mengenai kedekatannya dengan salah satu tersangka yakni Kadis PUPR Sumut Topan Ginting, Bobi menimpang jika dirinya dekat dengan siapapun. Ya, jalan itu tetap diperundingannya Bapak panjang Pak, tetap dikerjakan. Pak katanya tudingannya kan ada aliran juga kepada gubernur. Bapak menolak seperti apa pernyataannya? Tudingannya dan dihukum aja nanti. Pak Topan sendiri dilakukan dulu seperti apa Pak? Ya pasti. Apakah Pemprov akan memberi bantuan hukum Pak? Pak Gubernur, Pak Topan orang dekat Pak Gubernur gimana Pak tanggapannya? Terutama Pak Topan kan dibawa dari Tempo juga. Ya iya, banyak yang saya dibawa dari Tempo, ada Pak Sulaiman, Pak Inspektur, ada beberapa yang kita bawa dari Medan. Ya,
dalam yang selalu kita ingatkan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmid Al-Yauzar, TV One mengabarkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandar Udara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi untuk memulai kunjungan kenegaraan. Presiden Prabowo Subianto mendarat di Jeddah pada Selasa malam pukul 21:12 waktu setempat di Royal Terminal Bandara Internasional King Abdul Aziz dan disambut dengan upacara kehormatan oleh delegasi Kerajaan Arab Saudi. Turut hadir dalam penyambutan ini Menteri Majid bin Abdullah Al-Kasabi, Wakil Gubernur Mekah Pangeran Saud bin Mis'al bin Abdul Aziz Al Saud, serta Wakil Wali Kota Jeddah Saleh Ali Al-Turki. Presiden Prabowo dijadwalkan mengikuti sejumlah agenda resmi, di antaranya pertemuan dengan putra mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman Al Saud di Istana Al Salam. Dalam kunjungan ini, Presiden Prabowo turut didampingi sejumlah menteri, di antaranya Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Investasi Kepala BKPM Rosan P. Roslani, Kepala Badan Penyelenggara Haji Muhammad Irfan Yusuf, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Kunjungan kenegaraan ini diharapkan memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi di berbagai bidang strategis. Pemirsa, dalam kurun waktu 1 minggu, 2 aksi pencurian sepeda motor terjadi berturut-turut di Cianjur, Jawa Barat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Pemirsa, dalam kurun waktu 1 minggu, 2 aksi pencurian sepeda motor terjadi berturut-turut di Cianjur, Jawa Barat. Aksi para pelaku pun terekam kamera pengawas CCTV dengan menggotong sepeda motor dari teras rumah korban. Beginilah rekaman kamera pengawas aksi para pelaku pencurian sepeda motor saat menggasak motor milik korbannya di sebuah rumah kontrakan dan halaman parkiran sebuah minimarket di wilayah Kecamatan Cianjur, Kota Cianjur, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV, para pelaku menggotong motor korban dari teras rumah hingga merusak lubang kunci motor dengan menggunakan kunci letter T yang sudah dimodifikasi. Tidak hanya itu pemirsa, aksi 2 pencurian sepeda motor tersebut terjadi berturut-turut dalam kurun waktu 1 minggu. Petugas kepolisian Polres Cianjur hingga saat ini sudah menindaklanjuti kejadian tersebut dan tengah dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Angin kencang membuat dinding kaca di salah satu gedung dinas komplek kantor Gubernur Kepulauan Riau roboh. Inilah detik-detik dinding kaca berukuran belasan meter dengan tinggi lebih dari 2 meter roboh setelah dihantam angin kencang di gedung kantor Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan atau Baranlitbang Provinsi Kepri yang berada di lantai 3 salah satu gedung perkantoran komplek kantor Gubernur Kepri. Peristiwa yang mengejutkan para ASN ini terekam kamera pengawas dan nyaris menimpa salah seorang ASN yang kebetulan melintas di sisi dinding kaca tersebut. Akibat kejadian ini, aktivitas kerja pada ASN di kantor tersebut terpaksa dihentikan karena banyaknya material kaca yang berserakan, serta khawatir akan keselamatan dan peristiwa susulan. Beruntung tidak ada korban jiwa atau luka dalam peristiwa ini. Angin kencang yang mengakibatkan robohnya dinding kaca kantor tersebut terjadi akibat angin kencang disertai hujan ringan yang melanda kota Tanjung Pinang sejak pukul 10 pagi hingga siang tadi. Selain merobohkan dinding kaca di komplek kantor Gubernur Kepri,
Angin kencang tersebut juga menumbangkan sejumlah tiang lampu di sekitar jembatan menuju komplek kantor gubernur. Hingga kini, petugas BPBD Kepri dan dinas terkait masih melakukan inventarisir kerusakan dan kerugian akibat bencana angin kencang tersebut. Pemirsa, kabar menarik dan penting yang terjadi sepanjang hari ini kami rangkum selengkapnya dalam News Flash berikut ini. Kementerian Perhubungan menyatakan rencana pemerintah menaikkan tarif ojek online sebesar 8 hingga 15% masih belum final. Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan menyebut masih butuh kajian mendalam dan komprehensif sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Kemenhub menyatakan sudah ada persetujuan sebagian aplikator dan Kemenhub juga akan memanggil perusahaan penyedia layanan ojol guna menyamakan pemahaman sebelum regulasi ditetapkan. Kejaksaan Agung menyita uang senilai 1,37 triliun rupiah terkait kasus ekspor crude palm oil atau CPO pada periode Januari 2021 hingga Maret 2022. Uang yang disita berasal dari dua perusahaan sawit, PT Permata Hijau Group dan PT Musim Mas Group. Uang yang disita dalam pecahan Rp100.000 serta pecahan Rp50.000 dan dipamerkan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Uang sitaan ini merupakan kelanjutan penyitaan uang 11,8 triliun dari Wilmar Group dalam kasus ekspor CPO. Demikian usai sudah kebersamaan kita di program Kabar Utama pemirsa. Setelah ini ada rekan Prita Zega yang akan menemani Anda dalam program Kabar hari ini. Saya Laura Luis, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Didukung oleh Sarung Al Samsi.